Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang landasan historis pendidikan. Adapun poin-poin yang saya bahas yaitu: pertama, pengertian historis pendidikan; kedua, tujuan pendidikan Pancasila; tiga, sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Pengertian historis pendidikan. Kata sejarah dari bahasa Inggris history, yang sebenarnya kata history itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia yang berarti orang pandai. Sejarah atau historis adalah suatu keadaan atau kejadian pada masa lampau di mana adanya peristiwa yang menjadi sebuah acuan untuk mengembangkan suatu kegiatan atau kebijakan pada saat ini. Pendidikan adalah sebuah proses yang arif dan terencana dan kesinambungan guna mendorong atau memotivasi peserta didik dalam mengembangkan potensi anak. Tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan atau golongan. Dengan demikian, perbedaan pemikiran, pendapat, dan kepentingan diatasi melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan nasional sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejarah perkembangan pendidikan. Pertama, zaman purba. Pendidikan pada zaman ini dimulai dari kepercayaan yang dianut masyarakat, antara lain animisme dan dinamisme. Pendidikan pada zaman purba didominasi oleh seorang ayah menurunkan kepandaian dan pengetahuan pada anak laki-lakinya, seperti pengetahuan yang biasa diturunkan dari praktik seperti berburu, menangkap ikan, gitu. Sedangkan ibu memiliki tugas untuk mendidik anak-anak perempuannya seperti memasak, itu. Jadi, konsep pendidikan pada zaman purba adalah konsep pendidikan keluarga. Selain ayah dan ibu, pada zaman purba juga ada yang dianggap guru. Tuh. Yang kedua, zaman pengaruh Hindu dan Buddha. Hinduisme dan Buddhisme datang ke Indonesia sekitar abad ke-5. Hinduisme dan Buddhisme merupakan dua agama yang berbeda. Namun di Indonesia, keduanya memiliki kecenderungan sinkretisme, yaitu keyakinan mempersatukan figur Siwa dengan Buddha sebagai satu sumber yang maha tinggi. 3. Zaman pengaruh Islam, yaitu tradisional, yang masih tradisional. Agama Islam yang dibawa oleh pedagang dari Persia dan Gujarat ke Indonesia. Agama Islam mudah tersebar karena agama Islam dapat bersatu dengan kebudayaan Indonesia. Agama Islam menyiarkan agamanya mulai dari bawah atau dari rakyat biasa. Para ulama sangat dekat dengan rakyat biasa. Mereka bisa hidup bersama dengan rakyat biasa. Bentuk pendidikan yang Islam ada 3 macam, yaitu langgar, pesantren, dan madrasah. Yang keempat, zaman pengaruh Nasrani, Katolik, dan Kristen. Bangsa Portugis pada abad ke-16 bercita-cita menguasai perdagangan dan perniagaan timur barat.
dengan cara menemukan jalan laut menuju dunia timur serta menguasai strategi bandar-bandar dan daerah-daerah yang menjadi mata rantai perdagangan dan perniagaan. Di samping menemukan kejayaan dan kekayaan Thomas, bangsa Portugis termasuk Indonesia bermaksud datang pula menyebarkan agama yang mereka anut, yakni Katolik. Sedangkan pengaruh Kristen berasal dari orang-orang Belanda yang datang pertama kali tahun 1998-96 di bawah pimpinan Corlies de Houtman dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah. Sikap VOC terhadap pendidikan adalah membiarkan terselenggaranya pendidikan tradisional di Nusantara, mendukung penyelenggaraan sekolah-sekolah yang bertujuan menyebarkan agama Kristen, tujuannya untuk melenyapkan agama Katolik dengan menyebarkan agama Kristen Protestan. Yang kelima, zaman kolonial Belanda. Belanda mendirikan sekolah-sekolah yang tidak hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga mengajarkan pengetahuan umum. Sekolah-sekolah banyak didirikan di Pulau Ambon, Ternate, dan Bacan atau Maluku. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu dan Belanda. Yang keenam yaitu zaman kolonial Jepang. Sekolah-sekolah yang ada pada zaman Belanda semenjak Jepang datang ke Indonesia diganti dengan sistem Jepang. Murid hanya mendapatkan pengetahuan sedikit dan hampir sepanjang hari hanya diisi dengan kegiatan latihan perang atau bekerja. Sistem sekolah di masa Jepang banyak berbeda dengan penjajahan Belanda. Pertama, di sekolah Jepang terbuka untuk semua golongan penduduk. Lama belajar 6 tahun, bahasa pengantarnya adalah bahasa daerah dan bahasa Melayu. 2. Sekolah menengah dibagi menjadi 2, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah tinggi atau SMT. Masing-masing pendidikan 3 tahun. 3. Sekolah kejuruan masih ada, yaitu sekolah pertukangan dan sekolah teknik menengah. 4. Sekolah guru banyak didirikan pelajaran yang diberikan liputi sejarah, ilmu bumi, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu adat istiadat, bahasa Jepang dan kebudayaan Jepang. Yang ketujuh, zaman kemerdekaan awal. Tujuan pendidikan belum dirumuskan dalam suatu undang-undang yang mengatur pendidikan. Sistem persekolahan di Indonesia yang telah dipersatukan oleh penjara Jepang terus disempurnakan, namun dalam pelaksanaannya belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan banyak pendidikan di daerah-daerah tidak dapat dilaksanakan karena faktor keamanan para pelajarnya. Di samping itu, banyak pelajar yang ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan sehingga tidak dapat terlindungi. Yang ke-8 yaitu zaman Orde Lama. Setelah diadakan konsolidasi yang intensif, sistem pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dan pendidikan harus mengarahkan pada siswanya agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sesuai dengan dasar keadilan sosial, sekolah harus terbuka untuk tiap-tiap penduduk negara. Yang ke-9 itu zaman Orde Baru. Orde Baru dimulai setelah penumpasan G30S pada tahun 1965 dan ditandai oleh upaya melaksanakan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Haluan penyelenggaraan pendidikan dikoreksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Lama, yaitu dengan menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Inovasi-inovasi pendidikan juga dilakukan untuk mencapai sasaran yang
sasaran pendidikan yang diinginkan. Sistem pendidikannya adalah sentralisasi dengan pusat pada pemerintah pusat. Yang ke-10 adalah zaman reformasi. Pada saat ini ekonomi Indonesia semakin terpuruk, bertambah banyak, demikian juga penduduk miskin. Korupsi hebat dan semakin sulit diberantas. Namun demikian dalam bidang pendidikan ada perubahan-perubahan dan dengan perubahan-perubahan dengan munculnya undang-undang pendidikan yang baru dan mengubah sistem pendidikan pemusatan menjadi desentralisasi. Di samping itu, kesejahteraan tenaga pendidikan perlahan-lahan meningkat. Hal ini memicu peningkatan kualitas profesional mereka. Instrumen-instrumen untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan juga diupayakan, misalnya KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, MBS atau manajemen berbasis sekolah, life skill atau 5 keterampilan hidup, THM atau total kualitas manajemen, KTSP atau kurikulum satuan pendidikan kurikulum 2013. Demikian tadi penjelasan sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.